Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat minggu nalatai, salam sahujud karena malempang. Adil katalinu ba curamin ka saruga basengat kajubata. Arus. Pemirsa Mendadak Podcast, kembali saya Hendri Dunan hadir di sore hari ini. Anda sudah mengenal tempat ini ya. Tapi sebagian yang lain mungkin belum pernah nih datang ke tempat ini nih. Tapi nanti kita tanya-tanya ke ini ya, dua narasumber yang tentunya sudah Anda lihat ya tentunya di sore hari ini. Langsung saja saya perkenalkan, selamat sore untuk Pak Kades Desa Danau Sadar, Pak Rium. Selamat sore ya. Iya, sehat Pak? Sehat. Ya, alhamdulillah. Yang berikutnya ada Ibu TPPKK. Nah, Ibu TPPKK ini pernah hadir di acara live karaoke Betul FM ya. Suara beliau, waduh, luar biasa suaranya. Terima ya. kasih. Iya, ada Bu Erniati nih. Bu Erniati SIP ya. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah siap. Terus olahraga Bu? Harus rajin olahraga. Iya. Ya Pak kan? Kades mungkin olahraga juga ya? Sekali. Mantap. Mbak Bu Erni, sebelum kita ke pembahasan bincang-bincang sore kita di hari ini ya. Boleh ya. Sebelumnya saya ada guyonan nih sedikit. Boleh. Silahkan Bung. Boleh nggak Ibu menyanyikan sebuah lagu dulu? Lagu apa ya Baitnya kira-kira? dikit aja dah. Baitnya. Lagu apa? Saya lupa nih, dari Gen Rose itu Bu. Yang mana saya tuh? nyanyikan di Radio Betul FM itu. Oh, dari Scorpion. Ya, Scorpion ya. Coba dikit aja. Lagu Always Somewhere ya. Ya, dikit aja. Always somewhere, miss you where I be. I be back to love you again. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini apa yang saya bilang tadi, beliau ini kalau nyanyi, waduh, saya juga terkesan sama beliau ini. Terima kasih. Pernah juga duet sama beliau ya, lagu-lagu Haji Romai Rama ya. Ini sekaligus Pak Kades ya, Ibu kita ini kalau live karaoke, kalau lagu Haji Romai Rama seperti lagu-lagu Dasi dan Gincu dan sebagainya, beliau ini rekan duet saya. Mohon maaf Pak Kades, kadang-kadang saya izin ya. Ya Bu Kades, pemirsa nih penasaran nih apa yang kita bahas di sore hari ini ya. Apa ya? Kira-kira apa ya yang memang ada potensinya ya? Iya, potensinya. Potensi Desa Danau Sadar. Iya, Danau Sadar. Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Ya. Gimana nih, Bung Henry? Silahkan. Oke. Kalau mau tanya-tanya, ya. Kita lanjut podcast kita. Profil ya Bu ya. Profil Desa Danau Sadar yang mau saya tanyakan di sore hari ini untuk luas wilayahnya. Baiklah, kalau melihat dari luas wilayah Desa Danau Sadar ini, yaitu dengan luas 21.639 meter persegi ya, yang terdiri dari 1.089 jiwa yang terbagi dalam 4 RT ya, Bung Henry ya. Seperti itulah profil Desa Danau Sadar ini. Gitu ya. Oke, untuk sukunya Desa Danau Sadar ini ya terdiri dari suku yang bisa dikatakan penduduk tetap, yang terdiri dari suku pertama suku Bigaju ya. Yang kedua juga ada suku Dayak Dusun, ada suku Dayak Maayan. Kalau untuk pendatang kita berhubung di Desa Danau Sadar ini ada perusahaan ya, perusahaan karet. Jadi kita ada pendatang seperti suku Dayak Bakumpai dan suku Banjar. Ya, seperti itulah ya kalau masalah suku yang ada di Desa Danau Sadar. Oke, Bu Erni ya. Selain tugas Anda sebagai Ketua TPPKK di Danau Sadar, ada nggak tugas yang lain gitu maksudnya? Ya, kalau sehubungan dengan tugas pokok saya ya untuk di Desa Danau Sadar ini,
tugas utamanya adalah mendampingi beliau mendukung program-program pemerintahan Desa Danau Sadar. Nah, dalam artian sebagai ketua tim penggerak PKK yang ada di Desa Danau Sadar ini. Di samping itu juga kita mendukung apapun program dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satunya wisata Perahu Dayung Naga yang ada di Desa Danau Sadar ini ya. Kita sekarang ini sedang berada di lokasi wisata Tribun Dragon Ball Desa Danau Sadar, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan ya. Dikirain tadi kartun Dragon Ball yang. Jadi di sini ya, Bung Henry ya. Di lokasi ini pernah diadakan lomba perahu naga ya, lomba dayung. Bentar perahu dulu, naga. Saya stop dulu nih. Stop dulu ya. Oke. Nanti kalau lebih lanjut nanti pemirsa udah ini ceritanya kan gitu. Biar pemirsa penasaran, nanti dulu masih ada yang perlu saya tanyakan. Ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Iya, oke. Mohon maaf ya, Pak Kades ya. Iya. Ini Bu, terkait program yang berada di Desa Danau Sadar, boleh dijelaskan ke pemirsa kita apa saja programnya? Kalau terkait dengan tim penggerak PKK Desa Danau Sadar ya, jadi kita memang menjalankan ada 10 tugas dan ya. pokok ya, tugas pokok TPPKK itu yang pasti ya. Ya salah satunya meningkatkan sandang dan pangan lah yang ada di desa, seperti itu ya. Dan tidak hanya 10 program PKK juga ya, tapi juga banyak program-program lain yang harus kita dukung, seperti kader-kader lah, posyandu ya kan, penurunan angka stunting di desa ya kan. Nah, habis itu program-program lainnya juga yang menyangkut dengan bidang kesehatan, seperti posyandu anak balita, pos binaan terpadu penyakit tidak menular ya, pos bindu, ada juga bina keluarga lansia ya. Jadi ini juga semuanya adalah di bawah naungan pembinaan saya sebagai ketua tim pembina posyandu Desa Danau Sadar, seperti itu. Karena kita ini seperti saya ya sebagai ketua tim pembina posyandu Desa Danau Sadar, selain sebagai ketua PKK juga melanjutkan program-program yang telah dicanangkan dari pusat, dari kabupaten ke kecamatan ke desa, seperti itu ya Bung Henry. Oh ya, luar biasa programnya ya pemirsa ya. Oke, balik lagi ke Dragon Ball. Oke, lanjut kita. Mana Pak Kades? Lanjut. Ya, karena seperti yang Bu Erni bilang tadi, kita berada di tempat yang luar biasa. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang berarti yang patut kita ini Pak Kades, patut kita syukuri ya. Karena sebenarnya di Provinsi Kalimantan Tengah ini atau di Kabupaten Barito Selatan, potensi wisata itu sebenarnya banyak ya, tapi masih belum terungkap. Seperti salah satu tempat ini, benar sih pada saat itu semua orang udah kenal bahwa tidak ada arus, airnya berwarna hitam, lomba dayung luar biasa tempat ini untuk dijadikan ajang lomba dayung ya, atau petinting luar biasa. Tapi lebih lanjutnya kita langsung ke Ibu Erni untuk menjelaskannya bagaimana tempat ini, situasinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Silakan Bu Erni. Oke, terima kasih untuk host kita Bung Henry ya. Kalau dilihat dari potensi wisata yang ada di Desa Danau Sadar ini, saya rasa sangat berpotensi ya Bung Henry. Karena apa? Karena mengingat pada tahun 2002 pernah diadakan lomba dayung perahu naga nasional ya di Desa Danau Sadar ini. Itu pernah diadakan lomba dayung nasional, dan setiap tahunnya di sini rutin diadakan lomba dayung tingkat kabupaten ya. Sekaligus memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Barito Selatan ya. Biasanya diadakan di bulan September ya. Tahun-tahun sebelumnya selalu rutin diadakan di bulan September. Dan pernah juga di tahun 2022
Iya ya. 25 ya. Dari kabupaten lain juga ada yang terhormat Bapak Haji Koyem juga Oh, pernah iya. mengadakan lomba katinting ya di lokasi Di sini ya. Dayung ini ya, lokasi tempat tribun Dayung ini pernah juga diadakan. Jadi seperti itu ya Bung Henry ya. Ini memang sangat berpotensi, Iya. sekali karena selain airnya tenang, Iya, ya kan. iya. Nah, arusnya juga tidak ada arus. Iya ya. Makanya ini adalah salah satu objek wisata yang sangat menarik sebenarnya. Seperti itu ya. Oke. Artinya tinggal bagaimana cara untuk lebih meningkatkannya lagi ya. Iya, betul sekali ya. Supaya menarik wisatawan datang ke sini gitu ya. Iya, betul sekali. Balik lagi ke Dragon Ball tadi ya, Bukades ya. Bukades ya. Saya ingat di tahun 2002 kalau tidak salah ya Bukades ya, itu betul. pernah ada lomba dayung tingkat nasional ya. Iya, tingkat nasional. Itu ceritanya saya ingat dulu ramai sekali nih, banyak pengunjung ya. Iya. Itu kalau sempat saya lihat ada informasinya, itu pesertanya seluruh Indonesia ya, Iya, dari kabupaten, seluruh kota dan sebagainya ya. Iya. Ya Berni, bagaimana kedepannya menurut Berni ya terkait dengan lomba dayung ini? Apakah ada harapan Ibu untuk pemerintah daerah kiranya terkhusus nih untuk memperhatikan tempat inilah? Ya, terima kasih Bung Henry. Di sini harapan saya sama Pak Kades ya, mewakili dari seluruh masyarakat Desa Danau Sadar. Harapan kedepannya untuk pemerintah daerah ya, supaya ya lebih memperhatikan lagi ya tempat wisata kami yang sekarang ini, agar kedepannya itu lebih berkembang, lebih maju ya. Jadi bagaimanalah caranya supaya wisata ini bisa hidup kembali. Bukan hanya setahun sekali ya dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kabupaten Barito Selatan, tapi ya supaya kedepannya lebih aktif lagi di sini. Apa-apa saja program yang bisa berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ya di sini. Seperti itulah harapannya untuk pemerintah daerah. Bantulah kami masyarakat kecil di sini supaya UMKM kami bisa berjalan, bisa hidup kembali untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Demikian ya Bung Henry. Silahkan lagi kalau ada yang perlu ditanyakan. Masih ada sih sebenarnya Bu Henry. Silahkan. Boleh ya, boleh. Iya. Tapi sebelumnya untuk pemirsa ya, bahwa di setiap suatu daerah atau suatu wilayah itu ya, Bu Henry ya, Pak Kades ya, potensi wisata itu dalam artian bisa meningkatkan perekonomian tadi. Iya. Nah, jadi seperti yang bilang Bu Erni tadi, bahwa harapan ke depannya untuk pemerintah daerah lah, khususnya agar bisa lebih memperhatikan Danau Sadar ini yang pastinya dulu ya, karena ini memang berpotensi dari dulu ya. Iya, benar. Dan sekali. Saya ingat dulu kalau tidak salah ya di tahun 2021 ya, yang ada virus COVID ya kalau nggak salah ya. 2019 kita. 2019 ya? Ya, 2019 ya. Iya, saya lupa. Jadi kan sempat pada saat itu pemerintah daerah sudah merenovasi tempat ini ya, Bu Kades ya. Iya. Tapi sayang pada saat itu COVID ya. Terjadi COVID itu hingga akhirnya batal untuk ini. Dayung tingkat nasional lagi. Sebenarnya memang pernah nih mau ini lagi. Mau diadakan lagi ya. Makanya renovasinya kan seperti ini nih. Ya, benar-benar tidak seperti ini ya Bu Kades ya. Ya, mantap. Iya. Oke Bu Kades, mungkin apa ya? Kalau UMKM? Oh ya, UMKM, saya lupa UMKM. Bagaimana? Begini ya Bung Henry ya. Selain tempat lomba wisata dayung ini ya, Desa Danau Sadar ini, bahkan desa sekitarnya seperti Desa Baru, Desa Teluk Telaga, Desa Telang Andrau, ya kan, Desa Kelurahan Jelapat ya, terkhususnya Desa Danau Sadar ini sebenarnya punya keterampilan atau UMKM ya. Di sini juga ada pembuatan seperti pembuatan dari bahan-bahan rotan itu. Seperti tas rotan, lanjung kita bilang ya. Semacam anyaman. Nah, semacam anyaman ya di sini, ibu-ibu di sini ada juga yang usaha itu juga. Terus yang masalah segala
UMKM lainnya seperti keripik pisang, Oh. ikan asin dan yang lainnya. Nah, jadi bagaimana kalau kita ini minta dukungan dari pemerintahan pusat ya Iya. maupun daerah, tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi untuk membuat suatu program di desa kita ini. Iya. Mengingat ini lingkungan dari tribun ini sangat luas ya dan Iya. memadai untuk melaksanakan ini wisata UMKM, Iya. ya kan? Semacam ini ya, Car Free Day ya. Nah, seperti itu ya, Iya, seperti iya. yang sekarang itu setiap minggu pagi di Betul ya. Batuah ya, Batuah di Buntok. Nah, jadi kan kita ibu-ibu seperti PKK Desa Baru, PKK Kelurahan Jelapat, Teluk Telaga, kita bisa gabung di sini. Iya, artinya berkolaborasi ya. Nah, berkolaborasi kerjasama untuk ini ya kegiatan tersebut. Nah, supaya lebih menarik minat ya. untuk orang yang belum tahu bisa jadi tahu. Oh, Danau Sadar ini ada Iya. wisata lomba dayungnya loh. Oh, Danau Sadar ini ada semacam pasar murahnya, ya kan, dengan UMKM-nya seperti itu yang tentunya harga terjangkau dengan dukungan dari pemerintah ya. seperti itu ya, Henry. Oke, Bu Erni dan Pak Kades, saya kelupaan dari tadi nih. Nah, apa Yang itu? saya tanya nih, ya, mata pencariannya di Danau Sadarnya apa? Desa Danau Sadar lah. Kalau untuk Desa Danau Sadar ini ya, Bung Henry ya, dan pemirsa semuanya, jadi mata pencaharian utamanya itu adalah panen rotan ya. Oh, panen rotan. Panen juga. rotan itu yang pertama. Yang kedua nelayan. Yang ketiga itu panen karet. Panen karet. Iya ya. Kalau bahasa daerahnya menyadap. Menyadap ya, menyadap karet ya. Kalau rotan itu memagat, ujar lah. Memagat, ya. Jadi memagat, menyadap lah. Nah, itu. Iya. Nah, utama ya, penghasilan utamanya yaitu seperti saya bilang tadi, ya panen rotan, nelayan. Nah, seperti ini kita sedang di depan selambau ini ya. Oh iya. Jaring-jaring nelayan ini Jaring-jaring ada di nelayan. depan kita. Tapi kalau nanti kita biasanya ya, kalau kita mengadakan lomba dayung perahu naga ini ditertibkan semua. Oh gitu Semuanya ya. ditertibkan ya. Mereka merapikan semuanya, jaring-jaringnya ini ya, Bung Henry ya. Iya. Seperti itulah, Bung Henry. Kalau saya lihat ya, Bu Erni ya, dan Pak Kades ya, di tempat ini sih ada potensinya juga untuk spot-spot mancing nih. Kalau saya lihat nih, Pasti. Iya. Ya. Ada nggak kira-kira rencana ke depan, misalnya mau bikin tempat terapung Pak, khusus untuk wisatawan mancing, ada nggak kira-kira? Gimana Pak Kades? Iya Pak Kades, ada ya. Nah luar biasa nih. Nah ini soalnya kita di Indonesia ini rata-rata penduduknya suka mancing. Hobi mancing lah. Ya. Benar sekali Bung Henry ya. Kalau kita sih seperti saya nih ya, sebagai mendampingi beliau ya. Iya. Di sini kepengennya semuanya ya, cuman mengingat anggaran. Oh iya. Kalau memang anggarannya memadai, kenapa tidak ya kan? Iya. Jadi memang bagus untuk spot mancing di sini. Sebenarnya semuanya berpotensi ya. Betul sekali. Tergantung dari anggaran itu sendiri ya. Betul sekali ya. Seperti itu. Kalau misalnya mau bikin rumah makan, kayaknya bisa juga nih. Kalau saya lihat. Hanya dalam mimpi sebenarnya. Sebenarnya dari dulu bayangannya ke sana itu. Ada, ya, Iya, karena kita punya jiwa bisnis. Betul sekali. Hanya keterbatasan dari anggaran. Ya. Lisensi anggaran ya, ini jadi daerah kita pada saat ini seperti Ketua TPPKK Kabupaten pernah bilang waktu kita ada pertemuan di pelantikan Ibu Ketua TPPKK Kecamatan ya. 1 bulan yang lalu mengatakan bahwa Barito Selatan ini sedang tidak baik-baik saja. Betul sekali. Seperti itu. Banyak nih ya, Bu Erni ya, Pak Kades ya, banyak di media sosial. Iya. Katanya Barito Selatan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Iya, betul sekali Bung Henry. Jadi kita yang di bawah ini ya, kita mengikut bagaimana aturan-aturan yang berlaku dari atas. Seperti itu saja ya. Kalau keinginan kita banyak sekali untuk pertama untuk meningkatkan ekonomi sosial masyarakat, terkhususnya di tempat kita bertugas ini ya, Bung Henry ya. Tapi ya apalah daya keadaan kita ya kan. Jadi kita mengikut saja seperti itu. Iya betul. Oke, ini terus ya untuk masyarakat di Desa Danau Sadar ini
semacam himbauan lah, Iya, iya. karena kita kan sudah memasuki kategori gelombang pertama pada fase musim kemarau nih. Iya, iya. Nah, artinya di musim kemarau ini, kalau saya lihat di informasi di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Iya, iya. kita agak panjang nih kemaraunya, otomatis kan lebih kering nih. Iya, benar, Artinya benar. untuk menghindar kebakaran itu, kebakaran hutan misalnya, Iya. atau lahan dan sebagainya, ada nggak himbauan kepada terusnya masyarakat di Desa Danau Sadar lah? Baiklah Bung Henry, terima Ya. kasih. Ini sangat bermanfaat sekali ya Ya. untuk kita semuanya. Jadi himbauan dari saya pribadi ya, Iya, iya. sebagai Ketua TPPKK Desa Danau Sadar untuk masyarakat khususnya Desa Danau Sadar, supaya pertama menjaga kesehatan. Yang pertama Ya. jangan lupa untuk banyak minum air hangat ataupun air putih ya, Air putih, supaya ya. tidak terjadi dehidrasi. Ya. Mengingat sekarang ini pancaroba, cuaca yang tidak menentu, apalagi memasuki musim kemarau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang tidak perlu dilakukan jangan dilakukan, hati-hati. Karena apa, rawan kebakaran. Misalnya kita merokok sih boleh-boleh saja ya kan, tapi tolong jangan puntung rokok dibuang sembarangan. Kadang-kadang lagi nah aja sambil lewat ya kan. Ya, Nah, itu dibuang sembarangan lah. Nah, itu salah satu bisa mengakibatkan kebakaran. Ya. Kebakaran lingkungan maupun kebakaran hutan. Ya. Ya, seperti itulah ya harapan saya untuk kedepannya. Apalagi ada lahan lagi ya. Iya. Tapi kalau di Danau Sadar ini sih belum pernah terjadi kebakaran lahan, ya kan? Alhamdulillah, mungkin karena daerah adem juga ya. Karena belum tidak ada lahan gambut di sini ya. Kemungkinan itu salah satu faktor ya, Bung Henry ya. Harapan saya minta tolong ke depannya, ini kan banyak juga pemuda-pemudi pengangguran yang ada di Desa Danau Sadar ini, Bung Henry. Siap. Yang ya meskipun pendidikannya rata-rata hanya sekolah menengah atas ya, atau SMA. Minta dibantu. Di sini ada perusahaan, ya kan? Ada perusahaan di sini, perusahaan karet ada perusahaan juga Sinar Alam Duta Perdana ya, yang ada di RT 1 Desa Danau Sadar. Tolong untuk pemerintah terkait supaya pengangguran muda-mudi kita yang berada di Desa Danau Sadar khususnya, juga desa tetangga seperti Desa Baru, Kelurahan Jalapat yang desa terdekat dari perusahaan yang ada di Desa Danau Sadar ini, supaya dapat diterima bekerja ya. Betul. Di sini supaya tidak sampai jauh-jauh merantau ke negeri orang untuk mencari sesuap nasi. Jadi itu salah satu ya, kalau bisa. Jadi manfaatnya perusahaan yang ada di daerah kita ini untuk memfasilitasi orang-orang atau pemuda-pemudi yang pengangguran di desa kita. Ya. Jangan orang luar masuk, orang kita keluar. Nah, itu yang salah. Nah, inilah yang jadi keprihatinan di saya sendiri sebagai Ketua PKK di Desa Danau Sadar ini. Seperti itu, Bung Henry. Mantap ya. Oke, itu harapan terbesar dari Ibu TPKK ya. Atau sekaligus juga harapan dari Pak Kades. Ini ya, Bung Henry, jujur hati saya sangat miris melihat keadaan sekarang. Ya, pemuda-pemudi kita berpencar ke hulu ke hilir, ibarat bahasa kita mencari pekerjaan, sementara di tempat sendiri tidak mendapat pekerjaan. Iya, seperti itu. Kalau bisa ya minta tolonglah supaya tidak jauh-jauh meninggalkan keluarganya, karena kita tahu ekonomi di desa ini seperti apa, taraf ekonominya itu menengah ke bawah, Bung Henry, seperti itu. Iya, betul sekali. Tolong saya mohon juga untuk pemerintah terkait agar bisa memberi jalan keluar untuk permasalahan ini. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Gimana? Mohon maaf, capek ya. Jauh kita olahraga ini. Olahraga ya. Nah, artinya walaupun nggak olahraga badan ya, Bu ya. Iya. Mulut juga perlu olahraga sih sebenarnya ya. Benar harus itu. Iya, seperti nyanyi dan sebagainya. Iya, benar sekali. Oke, pemirsa. Demikian bincang-bincang kita di sore ini dengan Ibu Ketua TPPKK di Desa Danau Sadar, Bu Erniati ya, dan juga untuk Pak Kades Desa Danau Sadar, Pak Riom. Terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu sebentar di program acara Mendadak Podcast. Ya, oke. Pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa program acara Mendadak Podcast ini bukan hanya sekedar guyonan belaka nih. Benar. Jadi ada semacam wawasan dan pengetahuan juga bagi pemirsa ya.
Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya atas nama Hendri Dunan mewakili teman-teman semua, penonton semua, Ibu Ketua TPPKK dan juga Pak Kades. Langsung saja mohon pamit undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ketinggalan nih. Apalagi Satu lagi. Saya nih? lupa nih. Boleh. Jangan lupa untuk semua pemirsa agar selalu mendukung channel ini, like dan subscribe di channel YouTube HN2R. Terima kasih Pak Kades. Oke, Hanya. sama-sama. Sukses selalu ya Siap. Bung Henry ya. Siap. Mantap kos kita ya.